dan selama sahabat. Ini yang dari kemarin saya tahan-tahan ini. Setiap kali ngomong ke depan kan refleksi selalu selamat sahabat, saya tahan-tahan dari kemarin karena belum. Sekarang malam ini boleh. Selamat malam dan selamat sahabat. Untuk kita semua ya, tentunya kita boleh bersuka cita untuk boleh datang kembali di seri pembelajaran firman Tuhan kita di malam yang ketiga dengan judul Kunci Surga sepanjang satu tema yang sudah berlangsung 2 hari dan kita sampai kepada malam yang ketiga. Kalau kita boleh review sedikit lah ya, supaya kita, karena ini semua rangkaian ini ada ujungnya, dan supaya kita bisa memahami nanti ujungnya kemana, kita jangan lengah apa jangan hilang apa-apa yang sudah dipelajari. Oke, jadi malam pertama judulnya adalah Kunci Purba. Apa yang kita pelajari mengenai malam pertama? Di dalam hal mengenal Allah. Ya mungkin saya bacakan lagi ayat temanya, jadi kita juga jangan hilang. Kita bisa belajar banyak hal, belajar ini, belajar itu, nanti belajar dosa, belajar penciptaan, tapi jangan lupa bahwa tema ataupun seluruh daripada pembelajaran kita adalah mengenai ini, ayat temanya. Inilah hidup yang kekal itu, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan kita pelajari di malam pertama, Allah yang benar. Allah yang benar itu Allah yang seperti apa? Allah yang sejak zaman purbakala, yang sejak awalnya menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ketika Ia menciptakan, Ia melakukan apa? Ia berfirman. Dan di dalam firman itu, Ia mencoba, atau bukan mencoba, Ia melakukan hal yang menangani atau memperbaiki 2 masalah utama dari keberadaan, existence, gitu ya. Bukan hanya keberadaan manusia dan bahkan keadaan makhluk-makhluk yang tak berjiwa juga, itu apa? Keadaan yang tidak berbentuk atau kacau dan kosong. Tanpa Allah, segala sesuatu itu tidak berbentuk, tidak jelas, tidak ada aturan, chaos kalau orang bilang. Ya, lalu yang berikutnya adalah kosong. Ya mungkin kalau dibilang kosong itu mungkin bukan berarti tanpa zat atau tanpa materi ya, tapi kayak tidak ada tidak ada gunanya, tidak ada purpose-nya. Nah, ketika Allah datang, Allah berfirman, lalu langsung ada sebuah aturan, langsung ada pemisahan. Mana yang baik, mana yang jahat, yang benar, yang salah, yang sehat, yang bikin sakit, dan seterusnya. Lalu setelah pemisahan, Allah memberikan nama. Artinya ada identitas yang baru. Ya, jadilah terang, terang itu jadi, lalu Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Setelah dipisahkan, diberi nama supaya apa? Jangan lagi kembali lagi. Oh, yang tadinya sudah terang, mau kembali lagi menjadi gelap. Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah diberikan nama. Bukan lagi dia. Jadi misalnya kita sudah menerima firman Tuhan, sudah memisahkan diri, janganlah kita kembali kepada kehidupan yang lama, karena kita punya identitas yang baru. Dan di dalam identitas yang baru itu harus ada 2 hal. Pertumbuhan, pembuahan, atau fruitfulness ya, harus bisa berbuah, dan juga apa? Berkembang biak, bisa mereplikasi. Kita bisa bagikan kepada orang lain. Kita bisa jadikan orang-orang lain itu juga orang-orang yang punya pengenalan seperti Allah. Allah itu seperti apa? Sama seperti kita telah mengalaminya. Itu malam pertama. Dan mungkin tambahannya juga sebelum lanjut, ketika Allah menciptakan semuanya itu baik. Ya kan? Semuanya itu sudah menjadi teratur, menjadi indah. Lalu kenapa dunia sekarang yang kita lihat di kiri kanan kita kok sepertinya bermasalah? Apa ini masalahnya? Inilah yang dibahas di dalam malam kedua, yaitu kunci palsu. Apa ini kepalsuan yang ada? Kepalsuannya ini adalah dosa. Apa itu dosa? Tadi sudah disebutkan, kalau di dalam definisi Alkitab 1 Yohanes 3:4 dikatakan dosa itu adalah pelanggaran hukum. Itu tidak salah, tapi kalau bagi saya itu belum menangkap arti sebenarnya daripada dosa. Dan bahkan di dalam kata bahasa asli Yunaninya, dosa itu adalah keadaan tanpa hukum. Jadi bukan semata-mata kelakuan, behavior, karena apa? Kita bisa memperbaiki behavior, ya enggak? Kalau ada CCTV ya sekarang kan, kalau di lampu merah kan, orang udah takut lagi nih mau motong lampu merah. Saya aja tadi naik Gojek ke sini, bukan ke sini sih, jemput keluarga dulu untuk ambil mobil.
Pas Gojek bilang, boleh nggak pakai helm? Saya tanya, jangan Pak, udah banyak CCTV. Gitu kan. Kita bisa perbaiki behaviornya, karena apa? Takut. Tapi apakah kita bisa menerima bahwa aturan itu ada? Kalau kita hanya ya udah melakukan, tapi di dalam pikiran kita tetap menolak Allah, kita tidak melanggar, tapi di dalam pikiran kita tetap tidak ada hukum itu. Saya bukan menurut karena saya tahu ini baik, tapi saya menurut supaya saya tidak kena tilang. Jadi dosa ini bukan semata-mata ya. Saya tidak mengatakan itu bukan dosa, itu adalah bagian daripada dosa. Tetap intisari dosa adalah keadaan tanpa hukum. Sehingga yang kepalsuan yang setan berikan kepada kita adalah bahwa manusia kalau dia sudah sampai tahap tertentu, dia sudah baik, dia sudah ada gelarnya, dia sudah ada posisinya, dia sudah ada materinya, dia sudah bisa hidup tanpa Allah. Kenapa? Kalau saya orang kaya artinya apa? Saya banyak melakukan hal-hal yang benar. Sehingga saya bisa sampai di tahap ini. Saya bisa mengandalkan diri saya. Sehingga apa? Sayalah yang menentukan mana yang benar, mana yang salah. Itulah esensi daripada dosa. Dan secara, kalau kita melanjut, itulah masalah yang sekarang ada. Dosa. Dosa itu melihat kepada, ya bukan hanya kepada luar, bukan hanya kepada lingkungan, tapi ujung-ujungnya melihat kepada diri kita sendiri. Kitalah yang menentukan nasib kita sendiri. Kitalah yang tahu apa yang paling baik. Kitalah yang tahu apa yang paling kita sukai. Kalau kita suka itu, artinya itulah yang bagus untuk kita. Peduli amat apa kata orang lain. Peduli amat apa kata firman Tuhan. Tidak ada lagi aturan. Saya tidak butuh aturan, sayalah yang menjadi aturan itu sendiri. Itulah esensi daripada sifat setan. Jadi saudara bisa duduk di tempat ini bukan orang yang mulutnya berbuih, bukan yang matanya melotot, bukan yang kayak kerasukan setan, tapi saudara bisa punya hal yang lebih parah daripada itu. Itu apa? Esensi daripada kesetanan itu sendiri. Itu apa? Menentukan bagi diri kita sendiri mana yang benar, mana yang salah di luar daripada aturan ataupun firman Tuhan yang sudah Allah berikan. Itu malam kedua. Nah tentunya kalau kita bicara soal kunci pengenalan akan Allah, mau sampai kepada kehidupan yang kekal dan surga, tentunya kita tidak bisa hanya hanya bilang masalah. Ini awalnya, ini masalahnya, harus ada solusinya. Apa ini? Apakah hal yang paten, hal yang benar, hal yang nyata, hal yang bisa diandalkan supaya kita bisa menangkal segala penipuan, segala kesalahan-kesalahan, segala kerancuan yang ada di sekeliling kita. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama-sama malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, malam hari ini biarlah Kau boleh berhadir bersama-sama dengan kami di awal daripada hari Sabat-Mu. Biarlah ada Roh Kudus yang boleh memberikan hikmat kebijaksanaan kepada masing-masing daripada kami, sehingga apa yang disampaikan boleh berguna, boleh bermanfaat, boleh menjadi berkat, boleh memampukan kami, mendekatkan kami, membuat kami lebih mengenal lagi siapakah Engkau, Allah yang satu-satunya yang benar, dan juga Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah menjadi harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bicara soal kepercayaan kita sebagai umat Kristen secara umum ya, kalau kita melihat kepada Alkitab, apa sih? Apa sih yang harus kita bawakan kepada orang? Ada yang bilang, kamu harus bawakan pekabaran mengenai kesehatan. Kalau kamu lihat orang merokok, ya itulah harus langsung bilang, merokok itu tidak bagus. Kamu harusnya, kalau zaman-zaman beberapa tahun terakhir kan ada setiap kali acara pemuda kan salah satu yang sering kali dilakukan adalah ganti rokok dengan buah. Gitu tiap kali itu yang dilakukan kan bagi anak muda, keluar ke jalan-jalan, ke stasiun, ke halte kemana, kalau lihat orang merokok nih ganti, ambil rokoknya, kasih buah. Karena itulah pekabaran yang harus disampaikan. Ada lagi yang mengatakan tidak, pekabaran yang harus disampaikan itu adalah bagaimana kita harus memiliki peribadatan yang benar. Soal musik, soal cara berpakaian, soal macam-macam. Kalau lihat ada yang pakaiannya agak sedikit bagaimana, enggak, ini hal yang penting kita kabarkan.
Bagi orang lain lagi mungkin macam-macam lah. Hal yang kita kira itu adalah hal yang harus kita kabarkan. Saya tidak bilang bahwa itu salah, tapi kembali sama seperti dosa punya symptoms, tapi akar masalahnya harus kita tangani, begitu juga dengan solusinya. Ini menjadi solusi, ya kan? Seperti kalau tadi dosa itu bukan sekedar behavior atau sekedar perilaku, perbuatan melanggar, maka solusinya tidak bisa hanya sebagai, oh ya udah kalau kamu melanggar, ya jadilah baik. Oh kalau kamu mendengarkan, menonton tayangan-tayangan yang tidak bagus, ya tontonlah hal yang baik. Jadi bukan sebatas kelakuan saja. Apa nih solusi yang sebenarnya? Mungkin kita bisa lihat di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 32. Ini sebagai ayat pembuka kita. Dikatakan, dan aku, Yesus berbicara, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kalau kita ingat, atau boleh kita survei orang yang secara umum yang mengaku orang Kristen, kalau ditanya, apa sih yang harus dilakukan sebagai umat Kristen? Pada umumnya orang akan harus bilang apa? Harus beriman. Ya kan? Beriman kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi ayat tema kita juga sebenarnya kan, mengenal Allah. Dan Yesus ini di sini mengatakan bahwa yang harus dilakukan adalah mengangkat Yesus supaya orang melihat kepada Yesus. Kalau tadi masalah utama dosa itu adalah melihat kepada diri kita sendiri, maka masuk akal apabila solusinya adalah memandang kembali kepada Yesus. Jadi pas. Inilah kenapa klop. Kenapa masalahnya dosa itu ditanggulanginya oleh iman. Bukan dengan menjadi lebih baik, bukan dengan pertobatan, bukan dengan banyak menyumbang, bahkan dengan menginjil, tapi selalu harus dengan iman. Karena iman ini adalah memandang kepada Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan, iman itu apa sih? Apakah iman itu? Dan kadang-kadang ketika kita punya konsep yang salah mengenai iman, mungkin kita akan menanyakan pertanyaan yang salah juga, sehingga mendapatkan jawaban yang salah. Saya lihat di sini kebanyakan yang hadir ini udah generasi baby boomers ya. Tapi di sini masih ada yang masih muda-muda lah ya. Saya bicara kepada yang muda-muda dulu nih. Mungkin yang baby boomers juga sebenarnya mengerti lah. Tapi kalau sekarang yang ngetren ataupun yang sekarang lagi naik daun, yang menjadi sangat esensial di dalam 3-4 tahun terakhir dalam perkembangan teknologi adalah datangnya AI, Artificial Intelligence gitu kan. Kita bisa tanyakan apa saja kepada AI ini dan mereka akan ada jawabannya. Nah, bagi orang yang menggunakan AI ini, yang paling penting itu adalah bukan jawabannya. Tapi yang paling penting adalah pertanyaannya. Pertanyaan ini tepat nggak? Kalau salah bertanya, jawaban yang keluar juga salah. Kita mengikuti nasihat ataupun apa kata AI, ternyata karena salah nanya, bukan itu loh masalahnya. Bukan itu loh yang ini, akhirnya kita sudah kayak, udah dibawa nggak tahu kemana. Maka menanyakan pertanyaan yang tepat itu adalah hal yang penting. Dan kita bisa lihat, di dalam kisah ini soal iman, kita buka di dalam Lukas pasal 17. Murid-murid menanyakan hal yang salah mengenai iman, mungkin karena mereka punya pemahaman yang salah soal iman. Kita lihat di dalam Lukas pasal 17, ayat yang ke-5 sampai ke-6, ada sebuah permintaan lah ya, pertanyaan ya, inilah maksudnya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Mereka datang kepada Yesus gitu kan. Punya suatu pertanyaan, punya suatu request, punya suatu keinginan, permintaan. Apa permintaan mereka? Kalau kita baca, tambahkanlah iman kami. Tinggikanlah iman kami. Kuatkanlah iman kami. Tebalkanlah iman kami. Gitu kan? Apakah ini pertanyaan yang tepat?
kita bisa lihat apakah ini pertanyaan yang tepat dari jawabannya. Nah, bersyukurnya Yesus itu bukan AI. Jadi walaupun pertanyaannya salah, jawabannya juga nggak mengikuti pertanyaan itu. Dia berusaha menjawab dengan cara yang memperbaiki pemahamannya. Kalau kita baca, apa jawaban Yesus? Apakah ketika mendengar permintaan daripada murid-murid yang kedengarannya bagus ini, tambahkanlah iman kami. Apa jawaban Yesus? Apakah Yesus langsung bilang, kamu harus banyak berdoa? Ya, saya tidak salahkan itu kan. Tadi kan Pak Ketua Limantu Purba juga bilang, banyak berdoa, banyak kuasa. Oh iya betul, banyak berdoa, banyak iman. Yesus tidak bilang, kamu harus hadir setiap ada KKR, setiap ibadah. Yesus tidak bilang, bacalah Alkitab lebih banyak, itu akan meningkatkan imanmu. Walaupun itu benar juga. Karena Roma 10:17 kalau tidak salah mengatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi itu semua betul, tetapi bukan itu intisarinya. Apa jawaban Yesus? Dia tidak menjawab mengenai cara-cara untuk menambahkan iman, tapi dia langsung kepada akar permasalahan yang sebenarnya harus ditanya. Dijawab apa? Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ini kira-kira menjawab atau tidak? Pertanyaannya atau permintaannya adalah, tambahkanlah iman kami. Jawabannya bukan cara menambahkan iman. Tapi jawabannya apa? Kalau kamu punya iman sekecil, sebesar biji sesawi saja, ada yang tahu biji sesawi itu sebesar apa? Sangat kecil ya, seperti satu butir gula pasir gitu ya. Gula pasir tapi jangan yang terlalu halus, jangan yang kayak gula tepung donat itu, tapi yang masih berpasir sedikit ya sekecil itulah, seperti biji wijen lah ya. Mungkin kalau orang yang lebih suka makan martabak manis, ya kan, coklat pakai wijen, nah itulah biji-biji wijen yang kecil-kecil itulah, ya kan? Yesus katakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanam di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Artinya apa? Yesus tidak mengatakan inti permasalahannya adalah bukan besar kecilnya, tinggi rendahnya, kuat lemahnya, tebal tipisnya iman. Tetapi apa? Yang penting ada. Kalau di dalam matematika, di sini yang backgroundnya matematika, atau yang teknik, atau yang engineering, atau yang computer science pasti paham ini. Ada bedanya antara sesuatu yang bersifat continuous dengan bersifat discrete. Apa nih maksudnya? Continuous itu seperti kalau kita mengukur tinggi. Tinggi itu kan bisa saya 178, 179. Ada yang mungkin tingginya 167,5. Ada yang pokoknya ada apanya ya? Kayak bisa ada skalanya. Itu namanya continuous. Jadi ada ininya lah ya, keberlanjutannya. Tapi kalau discrete itu artinya hanya ya dan tidak. Contohnya, siapa di sini yang seperempat menikah? Ada? Waduh, iya nih, saya suka ribut sama pasangan saya, sama istri, sama suami. Kenapa? Ya, karena memang saya menikah seperempat. Kamu harus menikah itu setengah. Tambahkanlah pernikahanmu supaya jadi, ya janganlah seperempat lah. Bikinlah paling enggak ya 0,5 lah. Atau di atas rata-rata lah, 0,6. Kalau dia pernikahannya, kok dia hebat, sudah sampai tua, beranak cucu, masih akur, masih sepertinya penuh dengan rahasia. Dia tuh pernikahannya mungkin dia udah 95% menikah. Ada begitu? Menikah itu hanya iya dan tidak. Gitu maksudnya kan? Jadi lebih paham sedikit lah kita soal iman ini. Oke? Dan ini ada buktinya juga di dalam Alkitab. Kalau bicara mengenai iman dan mencoba untuk mendefinisikan iman, orang itu sering pergi atau membaca di mana? Sama seperti definisi dosa. Kita selalu pergi ke 1 Yohanes 3:4. Dosa adalah pelanggaran hukum. Kalau bicara soal iman, kita selalu langsung pergi ke mana? Ibrani 11 ayat 1. Katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini secara definisi benar, secara definisi adalah tepat. Namun apa ini maksudnya? Apa nih definisi? Ya definisinya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi bagaimana aplikasinya? Bagaimana saya memahami hal ini? Kalau kita lanjut baca beberapa ayat, ke ayatnya yang ke-6 di dalam bab yang sama, kita dapati jawaban, kunci yang paten untuk boleh dapat datang mengenal Allah. Apa dikatakan di sini? Ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oh, ternyata kunci datang mengenal Allah adalah iman. Lanjutannya, sebab barang siapa berpaling. Nah, ini nyambung lagi dengan diskusi kita, konteks kita mengenai melihat kepada diri sendiri, melihat kepada yang lain. Tetapi di sini dikatakan ayat 6-nya, sebab barang siapa berpaling, menoleh, melihat kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita bisa katakan bahwa iman ini sebenarnya apa sih? Percaya bahwa Allah ada, ya berpaling kepada Allah karena kita percaya bahwa Allah itu ada. Dan bukan hanya berpaling kepada Allah karena kita percaya Allah itu ada, tapi juga apa? Bersungguh-sungguh mencari Dia. Karena kalau dibilang hanya percaya, di dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan apa nih? Yakobus 2 ayat 19. Kalau iman itu hanya percaya saja tidak cukup. Katakan Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Oh, ini kan tadi kan di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, apakah hidup yang kekal bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah. Dan di sini Yakobus mengatakan engkau percaya kepada Allah saja. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Ya kan? Baik atau tidak? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Wah, ternyata iman ini bukan soal percaya saja. Dan bahkan kita mungkin lebih parah daripada setan ya, roh-roh jahat. Kenapa? Mereka pernah dulu sebelum jatuh waktu masih malaikat terang melihat Allah. Saya tidak yakin di sini ada yang pernah melihat Allah muka dengan muka. Sehingga apa? Seringkali doa-doa kita ketika kita berdoa, Tuhan saya minta ini. Ya, itu bagus. Tetapi kebanyakan dari kita kan, Tuhan kalau engkau ada. Kalau engkau ada? Jadi Tuhan itu ada atau enggak? Masih enggak yakin kita. Ya kan? Masih enggak yakin. Makanya tadi dikatakan di dalam Ibrani 11 yang saya lebih suka, ayat 6-nya, iman itu apa sih? Percaya bahwa Allah itu ada. Berpaling kepada Allah dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Itulah iman. Namun, kalau kita bicara soal iman itu adalah hal yang seperti itu, yang bisa menjadi, kita dengar prinsipnya lah ya, bahwa bukan soal besar kecilnya, tetapi arah pandangan. Nah, sekarang mari kita lihat. Kadang-kadang kita juga mungkin merasa, masih sulit kita untuk melihat, jadi sebenarnya iman ini seperti apa sih? Harus ada bukti konkretnya, harus ada yang jelasnya. Dan kita punya 3 cerita di dalam Alkitab yang kita akan baca ataupun pelajari secara cepat mengenai bagaimanakah iman itu timbul atau apa sih latar belakang yang mendorong seseorang ini bisa beriman dan apa tindakan imannya. Dan kita mungkin bisa melihat diri kita di dalam paling tidak 1 dari 3 cerita itu ya. Yang pertama ada di dalam kisah perwira Romawi yang meminta kesembuhan untuk hambanya. Kalau kita mau baca, ini ada di dalam Lukas pasalnya yang
7. Oke. Lukas pasal yang 7 ya mungkin kita tidak bacakan karena waktu juga saya akan rangkumkan. Jadi intinya adalah suatu kali Yesus sementara berbicara dengan banyak, lalu datanglah utusan. Oh, orang banyak datang, ini ada satu permintaan. Ada hamba daripada seorang perwira. Ya mungkin kalau di sini perwira itu katanya centurion ya. Centurion ini adalah kepala dari 100 orang. Saya belum cari tahu kepala dari 100 orang ini pangkatnya apa. Mungkin kalau di pangkat tentara itu mayor kali ya. Udah perwira menengah lah ya. Kalau di polisi ini AKBP ya. Ya Kapolres lah ya. Kapolsek lah ya. Sekitaran itu ya, sekitaran Kapolsek lah kalau nggak salah ya. Kira-kira. Jadi orang ini berkuasa. Orang ini ya walaupun dia bukan jenderal, tapi adalah kemampuannya. Jadi dikatakan, orang ini sudah banyak membantu kita, memberi izin rumah ibadat, bahkan sudah menyumbang. Tolonglah dia. Gitu kan, orang ini bilang, aduh, hambaku sakit. Gitu kan, oke, Yesus bilang, oke boleh saya datang. Lalu sementara Yesus ada dalam perjalanan, Bapak Kapolsek ini berpikir ulang, kayaknya tidak perlu Yesus datang. Lalu dia kirim lagi utusan, atau ya ada dua lah, apakah dia datang sendiri atau dia kirim utusan, tapi intinya adalah dia mengatakan kepada Yesus, tidak usah Yesus datang, katakan apa? Cukup katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Kita baca di dalam ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wah. Ya, terus akhirnya ya hamba itu sembuh, lalu Yesus memuji, wah tidak pernah kulihat iman yang sebesar ini di tengah orang-orang Israel. Kita jadi bisa bertanya-tanya, Bapak Kapolsek ini punya iman yang besar atau sedikit? Atau kecil? Yesus sendiri bilang dia punya iman. Dan ya ini mungkin agak tidak sesuai dengan tesis saya, tapi ya nggak apa-apa lah. Yesus mengatakan bahwa iman Bapak ini adalah iman yang besar. Gitu kan? Iman sebesar ini tidak pernah kutemukan. Tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Padahal dia ini bukan orang Israel ya, dia ini orang Romawi. Tapi kalau kita lihat, kita bisa agak sedikit lebih kritis. Apakah benar Bapak ini bisa kita kan punya iman yang besar? Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-8, alasan kenapa dia bisa punya iman ini. Karena kan penting juga ketika kita mencoba menganalisa baik itu diri kita sendiri ataupun orang lain, menganalisa imannya, kenapa dia bisa seperti itu sih? Kenapa orang seolah-olah bisa katakan saja, wah, kalau berdoa dia tidak minta tanda, dia tidak harus berpuasa dulu 40 hari 40 malam, dia tidak bernazar dulu, pokoknya dengan berdoa dia yakin dia dapat terima dan dia memang terima. Apa sih? Kenapa sih orang itu bisa seperti itu? Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan background daripada orang ini. Ya kita sudah tahu bahwa dia adalah seorang perwira, tapi dia menjelaskan lebih lanjut ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Kita bisa lihat orang ini adalah orang yang punya otoritas, wewenang. Jadi dia tahu kuasa di dalam perkataan. Orang ini bisa dikatakan orang yang sukses, berhasil. Jadi ya wajarlah kalau orang yang selalu berhasil, bikin apa aja jadi, saya mau bikin ini, jadi. Lalu kemudian ada usaha ini, jadi dia mau daftar kuliah, masuk Universitas Negeri ternama, lulus dengan kedokteran dari UI. Habis itu dia mau daftar untuk koasnya, dapat di Cipto. Lalu kemudian setelah keluar dari Cipto, dia langsung masuk ke rumah sakit manalah, Siloam. Mau habis itu setelah itu di Siloam 5 tahun, langsung spesialis jantung lagi. Ini pokoknya yang hebat terus. Sehingga apa? Ketika ada masalah datang, iya kok, saya selalu berhasil, maka saya percaya saya akan berhasil lagi. Kira-kira orang ini imannya besar atau kuat sebenarnya? Ya, tetap besar, tapi kita bisa tahu bahwa dia seperti ini karena ada background-nya. Bagi kita yang ada di sini, saya nggak tahu, mungkin ada yang background seperti itu. Lahir dari keluarga baik-baik,
kita bisa bilang dari keluarga kaya, pendidikannya lulusan luar negeri ataupun universitas negeri ternama. Terus sekarang pekerjaan pertamanya langsung di multinational companies. Lalu kemudian sekarang sudah jadi direktur. Tidak salah, tapi ketika orang yang seperti ini berbicara dan membagikan iman, mungkin kita nggak relate. Ya, bisa paham maksudnya ya? Walaupun iman orang ini tetap besar. Ini salah satu bentuk iman. Dan dia tunjukkan seperti itu karena ada sejarahnya. Kisah yang kedua di dalam Markus pasal 5. Markus pasal 5 ini adalah satu kisah di mana Yesus kembali satu saat sedang mengadakan suatu pengajaran di sebuah kota. Mulai dari ayat yang ke-21. Ini perikodnya panjang, kita tidak baca. Ini adalah perikodnya mengenai Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita fokus di wanita yang pendarahannya ini. Siapa wanita ini? Kalau di dalam ayat yang ke-25 sampai 27, dijelaskan wanita ini seperti apa. Adalah seorang wanita yang pendarahan, sudah 12 tahun, dia sudah coba berbagai macam cara, ketemu dengan berbagai macam tabib, sudah menghabiskan banyak sampai habis uangnya, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Lalu kemudian di ayat yang 28, dia mengatakan, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu dia sembuh. Dan akhirnya dia sembuh, lalu kemudian senanglah dia. Apa bedanya antara wanita ini dengan orang yang pertama, dengan Bapak Kapolsek tadi? Kalau Bapak Kapolsek itu tadi, dia apa? Udah, nggak perlu tanda, nggak perlu melakukan apa-apa, nggak perlu berpuasa, nggak perlu melakukan segala macam. Tapi kalau wanita ini harus ada sesuatu yang dikerjakan, harus ada bukti, harus ada kayak dia perlu terlibat. Kalau kita sakit gitu ya, ada orang yang mungkin kalau sakit mungkin sakit terminal disease ya, seperti kanker kah, diabetes kah, atau jantung kah, supaya bisa sembuh, ya kita berdoa betul, tapi kita harus coba kita ke Penang, coba kita ke Ainon, coba kita terapi jus dulu, coba kita lakukan ini dulu, apa segala macam pengobatan alternatif, coba kita lakukan semuanya itu, sambil tetap berdoa. Mungkin akan ada orang yang bilang bahwa masa sih kau nggak beriman? Ikut aja ini datang aja ke klinik rumah sakit Advent di Bandung aja cukup, ngapain kita jauh-jauh ke Penang contohnya, gitu kan? Kamu tidak beriman. Tapi bagi wanita ini, dia merasa perlu untuk ikut terlibat, untuk melakukan sesuatu di dalam menunjukkan imannya. Asal kujamah jubahnya saja, dia akan sembuh. Dan kalau tadi si Bapak Kapolsek ini mungkin ya sedikitlah orang yang seperti itu. Ini mungkin agak lebih banyak, mungkin sekitar 30%, sepertiga, hampir setengah dari kita mungkin seperti inilah. Di dalam semua masalah kita tahu bahwa solusinya adalah iman. Kita tahu kita harus berdoa. Tapi kayaknya kita gelisah kalau kita tidak melakukan sesuatu. Itu bagi diri kita sendiri. Dan kita pun juga sering melihat orang yang seperti itu. Kita lihat orang ini, dia dalam pergumulan, kok dia kayaknya seperti kayak cacing kepanas gitu, sini sana apa segala macam. Kita kalau mungkin agak yang lebih julid, kita bilang, ngapain kau? Ketahuan karena kamu sakit kan, makanya kamu datang KKR, nggak absen. Makanya kamu selalu ikut renungan pagi, selalu ini apa segala. Kenapa? Ya memang dia punya kebutuhan dan dia merasa inilah cara partisipasi dia. Apakah Yesus mengatakan ini bukan iman? Kalau di dalam ayatnya yang ke mana nih? 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi bagi Yesus, wanita ini juga punya iman. Dan latar belakang dia sebagai wanita yang lumayan berada, ya mungkin dia pernah jadi, ya nggak tahu businesswoman kah, pernah punya usaha kah, dia tahu bahwa uang itu tidak datang dengan ongkang-ongkang kaki saja, harus ada bekerja berusaha. Makanya bahkan di dalam relate dengan kerohanian, dia pun juga memakai cara pandang yang seperti itu. Dan kita pun mungkin juga seperti itu. Kita tahu kalau kita di kantor, nggak bisa hanya diam-diam aja mau naik pangkat. Nggak, harus perform. Dan kita perform.
Bahkan itu juga kita bawa ke dalam kehidupan kerohanian kita. Kita tahu bahwa di dalam gereja, kalau saya sepertinya cuma duduk-duduk aja, saya nggak bisa nih. Saya harus terlibat. Saya mau jadi diakon, saya mau terlibat di sini, mau ikut pelayanan ini, apa segala macam. Nggak apa-apa. Itulah iman orang tersebut. Dan Yesus menghargai iman itu juga. Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, masih di dalam buku Markus, pasal 9. Mulai dari ayatnya yang ke-14, ini ceritanya panjang juga. Jadi intinya adalah Yesus sementara di puncak bukit sedang ditransformasi, bertemu dengan Elia dan Musa, sementara murid-muridnya ditinggal. Dan setelah Yesus turun dari bukit, dia lihat, ada keributan. Apa nih? Kok di kaki bukit ini ada keributan? Ternyata waktu Yesus lagi pergi, dibawalah oleh seorang bapa anaknya, putranya ini yang punya penyakit kepada murid-muridnya. Udah dibawa ke murid-muridnya, coba disembuhkan, mungkin coba ditengking, coba diusir setannya, kok nggak berhasil. Gitu kan? Lalu dia ketika melihat kepada Yesus, apa kata bapaknya ini? Dikatakan, sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jadi dia minta kepada Yesus. Lalu kata Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi orang yang beriman. Ya. Jadi percaya dan iman ini katanya sama, akar katanya sama ya, bukan kata yang berbeda. Tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang beriman. Ayat 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau bagi saya, kebanyakan daripada kita, kemungkinan besar ada di golongan yang ini. Ya. Kita berdoa, ada masalah, Tuhan bisa nggak menolong saya? Saya nggak tahu Tuhan bisa atau enggak. Saya sebenarnya nggak percaya, tapi saya masih berdoa. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi kalau bisa dibandingkan dengan tadi yang Bapak Kapolsek ini, bicara saja, nggak perlu apa-apa. Imannya besar. Yang wanita ini, kita berusaha apa, adalah yang dilakukan. Kalau Bapak ini, nggak percaya dia. Kita bisa katakan bahwa imannya yang paling kecil. Tapi, benarkah demikian? Kita juga telah kisah daripada Bapak ini. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat ini, sejarah daripada Bapak ini mengenai permasalahan dia, mulai daripada ayat yang 21, ditanyakan. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ini terjadi? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Dan kalau sebelumnya dikatakan, aku sudah bawa anak yang keras roh ini ke murid-murid, tapi mereka tidak bisa. Jadi Bapak ini adalah orang yang gagal. Orang yang tidak berhasil. Ya, kalau di dalam Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang merundukkan tangan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu berbuah, apa saja yang dibuatnya berhasil. Bapak ini kebalikan daripada itu. Mungkin dia seperti kaktus yang tertanam di padang gurun sana, jauh dari air, kering, kayaknya nggak berhasil, selalu gagal. Tetapi apa? Dia tetap datang kepada Yesus. Berapa banyak dari kita yang bisa seperti itu? Setiap kali berdoa, ya kalau kita kontraskan lah, waktu daftar kuliah, mau masuk negeri, gagal. Akhirnya masuklah ke UGD, ya kan? Universitas Gawat Darurat, gitu kan. Pokoknya yang asal masuk aja lah. Setelah itu mau daftar PNS, nggak diterima. Mau daftar MT, Management Training, nggak diterima. Akhirnya jadilah dia pegawai biasa aja. Kayaknya gagal terus gitu ya. Tidak berhasil, hidupannya biasa-biasa aja. Tetapi apa? Tetap datang di gereja. Apakah bisa kita katakan bahwa ini adalah orang yang imannya sedikit? Enggak kan? Ya. Jadi iman orang ini ya besar, kecil, kuat, lemah ya kita nggak tahu. Tetapi hal yang sama seperti Yesus mengatakan kepada perwira, kepada wanita dan kepada anak bapak ini, tetap ia mengatakan imanmu, percayalah. Apa sih kesamaan daripada tiga orang ini? Kalau sekarang kita mau coba untuk gabungkan ketiga kisah ini.
Ketiga kisah ini menunjukkan orang yang berbeda-beda. Di dalam konteks yang berbeda-beda, dengan sejarah yang berbeda-beda juga. Semua punya masalah. Sebenarnya ini adalah suatu gambaran daripada keadaan kita. Siapapun kita yang hadir di tempat ini malam hari ini pasti bisa relate paling tidak ke salah satu daripada tiga kisah ini. Terserah yang mana. Ya kan? Dan mungkin kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, apakah saya punya iman? Dan ketika kita melihat orang lain dan mencoba menilai orang lain di dalam konteks masalah mereka dan bagaimana mereka berjibaku dengan permasalahan mereka, kita juga melihat, orang ini sebenarnya punya iman gak sih Tuhan? Tetapi, kalau kita sambungkan kepada apa sih iman itu tadi? Iman itu adalah apa? Percaya bahwa Allah ada, berpaling kepadanya, dan sungguh-sungguh mencari dia. Karena Allah adalah apa? Allah yang akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kita bisa lihat bahwa ketiga orang ini melakukan hal tersebut. Jadi apa? Kalau dosa adalah melihat kepada diri kita sendiri, dan iman adalah melihat kepada Yesus, maka memang benar kloplah ini. Mengapa masalah dosa diselesaikan dengan iman? Karena apa? Iman adalah melihat kepada Yesus. Terlepas daripada semua hal yang menuntun kita sampai kepada titik itu. Dan semua orang akan punya perjalanan kehidupan kerohanian yang berbeda-beda. Tidak semua orang itu selalu sukses. Tidak semua orang selalu gagal juga. Tidak semua orang itu selalu berusaha. Tidak semua orang selalu berpangku tangan juga. Kita semua ini adalah pasti gabungan, kombinasi daripada semua keadaan-keadaan. Dan bila mana kita melihat malam hari ini, ya mungkin bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir di tempat ini, merasa, berpikir, bertanya-tanya, apakah saya punya iman? Apakah saya mengenal Allah? Apakah saya layak untuk mendapatkan surga itu? Percayalah saudara-saudara sekalian, bahwa dengan hadirnya saudara-saudara sekalian di tempat ini menunjukkan bahwa masih ada iman. Dan Allah melihat itu. Di tengah segala permasalahan, di tengah segala kesuksesan bahkan, masih hadir di tempat ini, masih mencari Tuhan, masih melihat kepada Tuhan, dan itu adalah iman. Jadi jangan merasa rendah diri, jangan merasa tinggi hati juga. Bila mana kita melihat kepada keadaan kita, kepada lingkungan orang lain, kepada yang lain-lain. Jadi tiga kisah ini menunjukkan semua datang dengan permasalahannya, semua datang dengan jalan kehidupannya masing-masing, tetapi kesamaan daripada ketiga hal ini adalah bahwa mereka membawa permasalahan mereka kepada siapa? Kepada Yesus. Dan semua yang datang kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Dan itulah iman. Mungkin sebagai penutup, ini sudah pernah saya bagikan. Mana nih prop saya? Oke. Ilustrasi penutup. Ini sudah pernah saya lakukan juga mungkin di tempat ini. Ada yang sudah pernah dengar, ada yang sudah tahu, tapi nggak apa-apa. Kalau saya katakan ini, di sini di tangan saya, ini ada koin 1000-an. Mungkin terlalu kecil lah ya, harusnya koin agak gedean, tapi nggak apa-apa. Ini koin 1000-an. Oke. Lalu kemudian saya taruh belakang. Terus saya tanya, koin ini ada di mana? Tangan kiri atau tangan kanan? Hah? Tangan kiri atau tangan kanan? Mungkin ada di bilang kiri, ada di bilang kanan, gitu kan? Terus saya bilang, koin ini ada di tangan kanan saya. Percaya nggak? Percaya nggak? Mungkin kalau saudara sudah kenal saya, pasti percayalah. Saya memang terkenal tidak pernah berbohong, gitu kan? Tapi anggaplah saudara nggak kenal, gitu kan? Ya mungkin dia ini mungkin kayak apa ya, trik-trik sulap ke apa?
Wah, ada yang bilang ya, ada yang enggak. Oke, saya bilang koin ini ada di tangan kanan saya. Terus saya tunjukkan. Oh, ada di tangan kanan saya. Benar kan? Oke, lagi. Koin ini di mana? Di kiri atau di kanan? Nah, terus saya bilang koin ini ada di tangan kanan saya. Percaya? Wah, ya kan? Oh, tadi kan sudah kan ya? Mungkin yang tadinya skeptis, yang tadi agak nggak percaya, oke, mulai percaya. Koin ini ada di tangan kanan saya. Percaya? Mungkin kalau tadi sebelumnya cuma sekitar 30%, oh ini udah mulai mendekati 50-60% yang mau percaya. Dan ada, benar kan? Tangan kanan. Oke, sekali lagi. Di mana koinnya? Saya bilang, di tangan kanan. Percaya? Wah, sekarang semua percaya kan? Karena apa? Sudah terbukti beberapa kali kan? Terus menerus kan? Tidak pernah gagal ya? Selalu kan? Benar lah, enggak lah, saya nggak akan menipu lah. Benar, di tangan kanan kan? Jadi kalau ditanya, apakah saudara-saudara ini beriman? Beriman atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya. Tapi saya bisa hancurkan, musnahkan iman kalian. Bukan dengan yang mungkin saudara pikir, dia nanti ditaruh di tangan kiri, ya salah. Bukan. Hal yang sama. Sekarang saya bilang, koin ini ada di tangan kanan saya. Percaya? Beriman? Beriman enggak? Beriman atau tidak? Iya atau tidak? Percaya atau tidak? Tidak. Ini bukan soal iman atau kepercayaan, ini adalah kenyataan, kepastian, pengetahuan. Jadi saudara-saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 yang menjadi ayat penutup saya, dikatakan demikian, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya atau iman ya, sama nih katanya ya. Bukan karena melihat. Memang kalau kita baca ini dalam konteks ini adalah mengenai maut gitu ya. Bagaimana jemaat di Korintus pada saat itu sedang menghadapi maut, perpisahan, ada orang sedih apa segala macam, tapi kan selalu dihibur. Oh, jangan khawatir. Ada kebangkitan. Oh, Tuhan nanti akan memampukan, Tuhan akan menyanggupkan. Apa buktinya? Enggak ada. Tapi kata Paulus apa? Sebab kami ini hidup karena iman, bukan karena melihat. Dan memang itulah saudara-saudara. Di dalam dunia ini pasti ada masalah. Kita sudah bicara soal sumber masalahnya adalah dosa. Dan dosa ini menyebabkan pencurian, pembunuhan, perselingkuhan, perkosaan, kematian, korupsi, segala macam. Dan kita jadi bingung, Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah apa? Beriman. Kenapa? Karena kalau kita melihat kepada sekeliling kita, kita akan ciut hati. Di luar sana dolar semakin naik. Saya nggak tahu di sini eksporter kah, importer kah. Mungkin kalau yang importer, wah setengah mati, dolar naik. Tapi kalau eksporter mungkin senang. Nah, itu kata makroekonomik ya. Tapi padahal nggak gitu juga. Dolar naik, mau eksporter kah, importer kah, semuanya setengah mati. Mungkin kita melihat, aduh gimana? Padahal saya baru aja dapat orderan. Tapi orderan itu tadi di harga sebelum dolar naik. Sekarang harga sudah ini orderan yang harus saya penuhi. Bagiannya pusing. Kita melihat nanti, perang perang Amerika dengan Iran, sudah mulai panas lagi. Kemarin berapa hari yang lalu mulai lagi pengeboman. Padahal bulan lalu sepertinya sudah mulai. Kita melihat ke kiri, ke kanan, melihat dunia ini tidak baik-baik saja. Kita melihat kepada keluarga kita melihat kepada jemaat kita, kepada sekolah kita. Kita melihat kepada semua hal-hal yang lain, dan semua hal-hal yang lain itu bermuara kepada diri kita sendiri. Itulah dosa. Ya kan? Apa itu dosa? Melihat kepada diri kita sendiri. Maka solusinya adalah apa? Melihatlah kepada Tuhan. Kalau Yesus itu diangkat, akan menarik semua orang datang. Menarik semua orang mau mengenal siapakah Allah ini. Siapakah satu-satunya Allah. Dan siapakah Yesus yang sudah diutus itu menjadi juru selamat. Dan itulah iman, saudara-saudara. Dan malam hari ini, marilah kita
memandang kepada Yesus saja. Biar itu boleh menjadi sumber pengharapan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini Kau bersama dengan kami. Biarlah pembahasan yang sudah dilakukan boleh membuat kami memiliki iman yang sejati ya Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya, tapi kami boleh menaruh kepercayaan kami kepada Engkau. Bahwa Engkaulah Allah yang ada. Kami memalingkan pandangan kami kepada Engkau dan bukannya melihat kepada diri kami sendiri. Gantinya melihat kepada ketidaksanggupan kami, ketidaklayakan, kejahatan kami boleh melihat kepada kesempurnaan karakter Yesus. Dan itulah yang akan memampukan kami, menguatkan kami untuk tetap bertahan. Dan bahkan untuk boleh setia sampai akhirnya. Dan itulah yang menjadi harapan kami, dan itu juga boleh menjadi kesaksian yang kami miliki. Dan menjadi harapan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin.